Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gubuk apung. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam gubuk apung. Hari ini adalah Hari Santri Nasional. Ternyata nyambung dengan konten yang dibuat podcast minggu gubuk apung minggu lalu. Kemarin. Iya, hari kemarin betul. Iya kan? Benar kan, Pak? Iya. Dengan tema bersyukur dan makmur ya, Pak? Bersyukur di negeri yang makmur, Oh ya, kalau nggak salah ya. Di negeri yang makmur. Kenapa sih ditulis orang sudah siaran langsung? Di negeri yang makmur. Kayak pertanyaan pertama, Pak. Langsung ke pertanyaan aja ya. Ya. Bangsa pertama yang akan musnah di bumi ini adalah bangsa Jepang. Oh, itu yang kemarin disampaikan di dalam konten itu. Ya. Iya. Bukan pendapat Bapak loh itu. Oke. Itu dalam konten yang dibuat kemarin bisa dijelaskan ulang, Pak? Maksudnya itu seperti apa? Itu sebenarnya hasil riset di Jepang yang disampaikan oleh Nagisa Nishikawa. Nagisa Nishikawa itu merupakan Nihongo Partner kerjasama Indonesia dengan Jepang. Kemudian banyak berdialog selama hampir 6 bulan lebih pada saat itu. Di antaranya topik itu banyak hal yang dibicarakan. Di antaranya tentang mengapa anak SMA di Jepang itu roknya pendek-pendek gitu kan. Maaf sekali ada yang mengatakan, dia juga masih Nagisa mengatakan bahwa di Jepang itu paling ogah mempergunakan daleman dan sebagainya, itu udah pendek model begitu. Banyak hal-hal yang dibicarakan. Nah, kemarin topiknya kebetulan yang dibicarakan adalah itu Bersyukur. menurut hasil riset bahwa bangsa Jepang adalah bangsa yang akan pertama kali musnah di dunia ini. Begitu. Itu bukan pendapat Bapak. Kenapa kira-kira? Kenapa, Pak? Malah balik nanya. Saya kurang. Karena di Jepang itu ternyata kehidupan perekonomian itu harga-harga barang-barang, rumah, semua properti itu mahal-mahal, tinggi sekali. Orang itu kalau kerja keras pun tidak mampu untuk membiayai anak. Makanya orang Jepang anaknya paling 1 atau 2 dan rumahnya juga kecil-kecil. Padahal kita kan bangga ya. Orang yang mengatakan Jepang negara maju, income per kapitanya tinggi gitu kan ya. Iya, Pak. Selalu orientasi Jepang. Ternyata di Jepang itu hasil risetnya manusia pertama di dunia ini yang akan musnah itu adalah suku bangsa atau bangsa Jepang. Begitu. Karena apa? Karena biaya hidup tinggi, mereka tidak mau nikah. Kenapa nggak mau nikah? Kenapa nggak mau nikah, Pak? Bukan nikah itu sebuah kebutuhan. Iya. Yang sudah pengantin mau gitu ya, jawabnya kebutuhan. Emang butuh ya? Emang Kenapa, kebutuhan, Pak? ya? Kenapa memangnya? Karena di sana itu pergaulan bebas. Ngapain nikah? Ada istilah di Indonesia juga yang mengatakan lebih baik beli sate daripada beli sapi. Beli kambing kan harus kasih makan ya kan. Beli sate itu nyicil, katanya bilang begitu. Jepang itu lebih berorientasi diantaranya seperti itu. Karena apa? Karena untuk berkeluarga resikonya punya anak. Kalau punya anak berarti harus meluangkan waktu. Iya. Yang tadinya untuk pekerjaan menjadi untuk anak. Makanya di Jepang itu tidak mau nikah. Ada solusi lain loh untuk kebutuhan. Gimana, untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan yang tadi itu kan butuh ya. Iya. Butuh apa sih? Ya butuh perlindungan, butuh nafkah lahir batin. Nah itu loh. Ya kan? Nafkah lahir batinnya itu ternyata kebutuhan biologisnya itu disalurkan lewat boneka. Oh iya. Jadi di Jepang itu ada boneka yang menyerupai wanita, lebih cantik daripada wanita-wanita yang ada, tergantung selera dia. Gitu. Kalau pergi menyendiri itu butuh ya tinggal buka lemari, buka plastiknya kan udah begitu. Itu salah satu contoh di antaranya. Maka bangsa pertama di dunia ini kemungkinan yang pertama kali musnah adalah bangsa Jepang. Kenapa? Karena tidak mau nikah. Kebutuhan tuntutan ekonomi terlalu tinggi, padahal negara maju. Ya. Kenapa Indonesia berpikir pengen menjadi negara maju? Kalau ternyata di negara maju seperti itu. Ayo.
Selalu kan berpikir ya, Iya. ingin maju seperti Iya, Jepang gitu kan? betul. Ternyata di Jepang seperti itu. Bisa menggunakan teknologi dia ya. Dan musnah karena apa, tidak mau nikah, sedangkan nikah itu adalah untuk mengembangkan keturunan. Apakah budaya Jepang itu bagus? Balik nanya nih. Bagus, Pak. Bagus ya, walaupun resikonya Besar. tadi itu akan musnah bangsanya. Iya. Apa bagusnya? Disiplin, Iya, betul. iya kan? Orangnya fokus pada dunia kerja. Iya. Tapi ya akhirnya itu lupa pada religi karena terlalu fokus pada duniawi. Tidak punya agama ya, Pak, Jepang tuh? Atau gimana? Agama ada di situ, lebih banyak Konghucu ya. Iya. Hindu, Buddha juga berkembang di situ gitu ya. Tapi sekarang Muslim seperti Nagisa Nishikawa itu waktu ketemu dengan Bapak dia bawa Al-Qur'an. Al-Qur'annya tulisannya bahasa Jepang. Nah, walaupun di sebelah kanannya itu ada bahasa Arab, tapi itunya tulisan huruf kanji begitu. Oh, dia banyak bertanya di situ. Kok di sini di dalam surat ini berbunyi nikahilah 2, 3, 4 gitu dia bilang. Saya setuju dengan ayat ini. Itu kata Nagisa kan cantik. Tapi dia mengatakan saya setuju dengan ayat ini. Kenapa? Karena di Jepang itu lebih banyak wanita daripada laki-laki. Iya. Makanya nikahilah 2, 3 atau 4 dia setuju katanya begitu. Makanya dia sekarang Muslim. Malam loh itu. Nagisa itu gara-gara ayat itu. Salah satu contoh ya kan. Nah, jadi orang Jepang itu ternyata lebih rasional dan akhirnya seperti Nobuyu Suzuki dari Jepang juga dia Muslim juga akhirnya. Kemudian Nagisa Nishikawa juga sama seperti itu. Pemikirannya benar-benar rasional gitu tuh. Nah, tadi Jepang itu bagusnya itu apa tadi? Disiplin, Disiplin. ya kan? Dan ya, Tetapi ada lemahnya. apa tuh kelemahannya? Ya itu tadi, Tidak mau berkembang. tidak mau menikah Iya. karena terlalu disiplin pada duniawi itu ya kan? Jadi kalau begitu budaya Indonesia apa budaya Jepang yang bagus? Bingung kan? Ayo, di Jepang tadi bagus. Iya. Tapi resikonya begitu. Iya, di Indonesia Kalau di Indonesia budayanya apa? menikah. Iya kan, terus Setelah nikah? disiplinnya masih kurang kalau di Indonesia. Ibu teh aslinya orang mana? Bekasi. Bekasi asli, keturunan Iya, Betawi ya? iya. Ada Arab-Arabnya ya? Arab maklum. Enggak, serius wajahnya ada Arab-Arabnya ya? Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Arab maklum. Arab maklum ya. Oke, tapi budaya Bekasi dengan Jakarta sama loh. Iya. Makan, Iya, nggak betul. makan, Harus kumpul. yang penting kumpul. Iya. Ini budaya ya, ini budaya Indonesia khususnya adalah budaya Bekasi dan Jakarta. Makan, nggak makan asal kumpul. Apakah budaya itu bagus? Baik. Untuk dalam rentangan waktu tertentu bagus sekali. Pada saat itu Jakarta dengan Bekasi tanahnya masih luas, belum banyak pendatang. Begitu padat, orang Bekasi lahannya jual. Kalau ibu kan banyak kontrakan, lahannya dibikin kontrakan ya kan? Tapi untuk orang yang tidak punya kontrakan, itu akhirnya begitu nikah udah di sini rumahnya, akhirnya pada ngumpul kan begitu. Iya. Sekarang begitu tanahnya udah habis, apakah itu masih bagus? Satu rumah, akhirnya satu kamar, ini keluarga, satu keluarga, kan tidak mungkin kan? Iya. Jadi pada saat waktu-waktu tertentu, dengan kondisi tertentu, makan, tidak makan, Yang penting kumpul. itu bagus. Tetapi, jika melihat perkembangan zaman, di dalam ilmu sosiologi itu ada pranata sosial fungsional dan ada pranata sosial disfungsional. Pranata fungsional itu yang bisa melestarikan kehidupan umat manusia. Di Jepang tadi tidak mau nikah, fokus kepada dunia kerja. Berarti pranata sosial disfungsional, tidak bisa melestarikan kehidupan, musnah. Makanya sekarang undang-undang Jepang itu menurut Nagisa Nishikawa, siapapun bangsa apapun di dunia ini kalau ingin jadi warga negara Jepang, silahkan dipermudah. Termasuk calon suaminya Nagisa Nishikawa itu orang Bogor. Sekarang udah jadi warga Jepang. Karena apa? Karena dipermudah. Gitu. Karena dipermudah di Jepang itu untuk
Nah itulah berarti ada aturan baru ya, ada aturan baru karena di Jepang banyak yang nggak mau nikah, akhirnya aturan perundang-undangannya dirubah. Negara, undang-undang negara apa? Mengizinkan bangsa lain menjadi penduduk menjodohkan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, budaya Indonesia yang tadi Makan gak makan, yang penting kumpul. Gimana itu fungsional apa disfungsional? Fungsional. Dulu. Sekarang Atau sekarang juga untuk orang yang lahannya luas, yang ekonominya kuat, yang kontrakannya banyak, ya fungsional. Tapi untuk yang tidak punya lahan, apakah mau seperti itu? Disfungsional. Apa contoh peranata sosial yang disfungsional? Hadirin sekalian, salah satu contoh adalah janur, membuat janur. Nikah dibuat janur ya. Disunat, nih kameramen pernah disunat apa enggak ya? Pasti bikin janur juga ya kan? Janur dari bahan apa? daun Kelapa. kelapa. Kalau kelapa diambil daunnya, daun mudanya mati dia. Hmm. Apalagi sekarang janur ada yang dengan kelapa mudanya diambil. Iya. Musnah pohon kelapa ya kan? Berarti kalau begitu jangan coba-coba membuat janur. Sebab akan memusnahkan pohon kelapa. Tapi kan budaya, kalau ada hajatan mana janurnya ya? Gitu, mana janurnya ya? Kan begitu ya? Iya. Maka dirubah menjadi janur imitasi. Ya, dari kertas sudah banyak, sekarang udah mulai dari plastik. Begitu. Menurut hukum agama Islam, katanya kalau menganut suatu ajaran agama Islam itu harus kafah. Kafah itu apa sih adanya? Nggak tahu, Pak. Ada yang mengatakan sempurna, ada yang mengatakan menyeluruh. Menyeluruh, seperti tadi kata Nagisa Nishikawa, nikahilah 2, 3, atau 4 di dalam Al-Quran katanya. Makanya dia masuk Islam karena itu. Terus Bapak tanya, emang Nagisa mau nggak dinikahi jadi istri kedua? Ibu mau nggak? Enggak. Nggak mau kan? Ternyata nggak mau gitu kan? Padahal di dalam Islam Diperbolehkan. Kalau Diizinkan. Kalau Mampu. Kalau mampu diizinkan terus kalau ayo Kalau kuat. kuat kuat apa? Kuat menafkahinya, Pak. Kuat menafkahinya, apalagi mampu Ya, berbuat mampu. adil. Kalau tidak adil cukup satu saja. Kan begitu di dalam. Jadi itu kafah itu menyeluruh. Jangan menikah tidak mampu ekonomi, karena boleh nikah lagi. Anak banyak di Jepang, anaknya cuma satu-satu. Jarang yang 2, 3, 4 jarang. Di kita kadang 12 dan sebagainya. Iya. Bagus nggak? Bagus. Banyak anak, banyak rezeki. Betul. Tapi pakai filsafat yang lain. Jangan makan nggak makan asal kumpul, berarti konsepnya apa dong? Ilmu menanam bercocok tanam, menyemai cabai. Ilmu menyemai itu apa itu? Terong ya? Iya, Pak. Terong. Apalagi ilmu persemaian. Kalau menyemai kan ditanam itu pertama satu tempat kan? Supaya berkembang dan berbuah, setelah numbuh diapakan? Dipupuk, dirawat. Dipupuk, berebut pupuknya di situ, orang ngegonyok di situ di satu tempat kan? Berarti supaya Dipindah-pindah. berarti jangan nggak makan asal kumpul, tetapi diapakan berarti? Dipisahkan, dipindah-pindahkan. Iya. Gitu, jadi biar ada jarak tertentu dengan kondisi tertentu. Itu barangkali sebagai bahan gambaran. Baik. Itu yang dijelaskan kemarin, bangsa Jepang merupakan bangsa pertama di dunia ini yang akan musnah menurut hasil riset di Jepang yang disampaikan oleh Nagisa Nishikawa itu karena tidak mau nikah. Karena kehidupan yang terlalu mahal biayanya. Iya, di Jepang. Dan kebutuhan biologisnya disalurkan dengan cara apa tadi? Pergaulan bebas. Nggak usah nikah. Iya. Karena nikah resiko. Emang nikah resiko?
Enggak juga, Pak. Anaknya ada berapa? Satu. Baru satu. Kalau anaknya banyak beresiko. Ada pertanyaan yang lain? Enggak, Pak, cukup. Udah cukup ya. Demikian barangkali hadirin sekalian diluruskan juga bahwa kemarin berbicara tentang pembangunan yang ada di belakang ini, banyak oknum yang berdatangan ke sini itu hanya oknum, bukan orang-orang pada umumnya. Jadi mereka oknum datang ke sini karena memantau bangunan yang benar-benar mandiri. Ini hasil sumbangan dari para orang tua, ibu setiap hari apa? Jumat, hari Senin ya, hari Jumat sedekah. Jadi sedekahnya benar-benar luar biasa dan akhirnya seperti ini. Tetapi karena di sana itu ada apa itu Bu? Stasiun? Stasiun apa namanya Bu? Telaga Murni. Kereta api ya? Betul. Kereta api listrik ya? Kereta api listrik. Dari sana orang pada keluar ke sini kan ini kelihatan sekali, gitu kan? Makanya akhirnya mereka banyaklah oknum-oknum yang berdatangan ke sini, begitu. Dan akhirnya tanya ini, dan akhirnya minta diongkosin kalau pulang. Kalau nggak diongkosin, hadirin sekalian. Tadi kemarin ada yang bertanya di podcast yang kemarin itu, di konten yang kemarin itu, kok ada tulisan-tulisan seperti itu? Itulah tulisan-tulisan yang ekstrim yang diterima kami di sini. Mereka datang ke sini, kemudian karena tidak mau diberi tidak mampu kita memberikan transport, akhirnya mengirim tulisan seperti itu. Boleh ditonton lagi ya di podcastnya yang kemarin tuh ada tulisan di detik 6 menit 29 detik gitu, kalau tidak salah ada tulisan seperti itu. Benar-benar kita yang terima seperti itu, dan itu sudah biasa dari oknum, tidak untuk semua masyarakat di sini. Semuanya baik-baik, tetapi mereka yang boleh dikatakan tidak memiliki pekerjaan tetap, ya mau nggak mau, kalau di negara lain kan dijamin walaupun pengangguran mereka tuh makan mah bisa gitu. Kalau di kita kan kalau tidak punya pekerjaan Nggak bisa makan. Sebenarnya kalau kreatif, nanti setelah ini Bapak akan membahas juga topik konten lain, yaitu seorang polisi yang kerjaan sehari-harinya dia itu jadi pemulung. Dan dia itu ternyata dikasih uang, dikasih minuman saja untuk membuat SIM, lagi bikin SIM, terus dia dikasih minuman, dia nolak. Karena ada hubungannya dengan pembuatan SIM. Gitu. Nanti kita hadirin sekalian, nanti ada cuplikan bagian ketiga akan membahas tentang itu ya. Berbahas dengan peranata sosial fungsional dan disfungsional. Ternyata seorang polisi itu akhirnya diliput oleh televisi nasional dan viral. Karena apa? Karena kejujurannya. Sehari hanya mendapatkan Rp50.000 dari barang-barang bekas itu. Hanya Rp50.000. Tapi setiap hari itu ada sekian banyak orang yang ingin meminta tolong membuat SIM begitu, dengan dia tolak. Salah satu contoh seperti itu. Inilah peranata sosial, ada yang fungsional, ada yang disfungsional. Oke, barangkali begitu. Silakan ditutup. Oke, demikian pemaparan dari channel SMA Gubuk Apung. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gubuk Apung.